Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Sarudin, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, nomor induk mahasiswa 091 058 022 1012. Kali ini saya akan membawakan materi tentang belajar dan pembelajaran. Baik, pada poin pertama, konsep belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar. Menurut psikologi, belajar adalah suatu perubahan tingkah laku dalam diri seseorang yang relatif menetap sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Contoh, belajar membaca berarti individu mendapat pengalaman dan terjadi perubahan dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Kemudian pengertian pembelajaran, menurut Romiskowski pada tahun 1981 dalam Winata Putra 2008, pembelajaran atau instruction adalah sebagai proses pembelajaran, yakni proses belajar sesuai dengan rancangan. Unsur kesengajaan dari pihak di luar individu yang melakukan proses belajar merupakan ciri utama dari konsep instruction atau pembelajaran. Baik, adapun hakikat pembelajaran, Dimyati tahun 2002 mengemukakan bahwa hakikat pembelajaran adalah: pertama, kegiatan yang dimaksudkan untuk membelajarkan pembelajar. Kedua, program pembelajaran yang dirancang dan diimplementasikan atau diterapkan dalam suatu sistem. Ketiga, kegiatan yang dimaksud untuk memberikan pengalaman belajar kepada pembelajar. Keempat, kegiatan yang mengarahkan pembelajar ke arah pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kelima, kegiatan yang melibatkan komponen-komponen tujuan, isi pembelajaran, sistem penyajian, dan sistem evaluasi dalam realisasinya. Selanjutnya, adapun model-model pembelajaran, yaitu pertama, pembelajaran aktif atau active learning, meliputi semua model, strategi, pendekatan, atau metode yang digunakan dalam pembelajaran untuk melibatkan pembelajar agar dapat melaksanakan pembelajaran atau perkuliahan secara aktif. Yang kedua, penerapan pembelajaran aktif di sekolah didasarkan pada prinsip bahwa cara belajar terbaik bagi pembelajar adalah dengan menggunakan semua inderanya dan dengan mengeksploitasi lingkungannya yang terdiri atas orang, hal, tempat, dan kegiatan yang terjadi dalam kehidupan nyata atau pembelajaran kontekstual. Kemudian, penerapan pembelajaran aktif di sekolah didasarkan pada prinsip bahwa cara belajar terbaik bagi pembelajar adalah dengan menggunakan semua inderanya dan mengeksplorasi lingkungannya yang terdiri atas orang, hal, tempat, dan kejadian yang terjadi dalam kehidupan nyata atau pembelajaran kontekstual. Istilah model pembelajaran dibedakan dari istilah strategi pembelajaran, metode pembelajaran, atau prosedur pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada suatu strategi, pendekatan, metode, atau prosedur. Model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung atau model pengajaran langsung bertumpu pada prinsip-prinsip psikologi, perilaku, dan teori belajar sosial, khususnya tentang permodelan atau modeling. Kemudian, tujuan model pembelajaran langsung yaitu 1. Membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, misalnya bagaimana cara menggunakan alat dalam melakukan suatu eksperimen. 2. Membantu untuk memahami pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan tentang sesuatu dapat diungkapkan dengan kata-kata, misalnya nama-nama bagian suatu alat. Kemudian, teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Konsep belajar menurut pandangan psikologi behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon.
Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Prinsip belajar teori Pavlov. Ada 4 prinsip utama dalam eksperimen Ivan Pavlov, antara lain: 1. Fase penguasaan atau akuisisi. 2. Fase eliminasi. 3. Fase generalisasi. Dan keempat, fase diskriminasi. Teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Konsep belajar menurut teori psikologi kognitif. Imron pada tahun 1996 berpendapat bahwa menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha yang mengerti tentang sesuatu. Usaha untuk mengerti tentang sesuatu tersebut dilakukan secara aktif oleh pembelajar. Pengolahan oleh otak manusia dimulai dengan 1. Pengamatan atau penginderaan atas informasi yang berada dalam lingkungan manusia. 2. Penyimpanan baik dalam jangka pendek maupun panjang. 3. Penyimpulan atau pengkodean atau penyandian terhadap informasi-informasi yang tersimpan dan setelah membentuk pengertian kemudian dikeluarkan kembali oleh pembelajar. Perkembangan Piaget. Menurut Piaget, teori psikologi kognitif disebut teori perkembangan Piaget. Belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Piaget berpendapat bahwa 1. Tahap sensorimotor pada 0-2 tahun, tahap pra-operasional umur 2-7 tahun, tahap operasional konkret 8-14 tahun, tahap operasional formal 14 tahun ke atas. Teori belajar kognitif Ausubel. Menurut Ausubel pada tahun 1968, teori belajarnya disebut teori belajar konsep dan teori belajar bermakna. Menurut Ausubel dalam Dahar 1989, belajar konsep merupakan hasil utama pendidikan. Konsep-konsep merupakan batu-batu pembangun berpikir. Teori belajar kognitif Gagne. Menurut Gagne pada tahun 1977 dalam Winata Putra tahun 2008 berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh 2 hal, yakni variabel dari dalam diri individu dan di luar dari individu yang saling berinteraksi. Kemudian teori belajar kognitif Gestalt. Menurut pandangan psikologi Gestalt, belajar terdiri atas stimulus respon yang sederhana tanpa adanya pengulangan ide atau proses berpikir. Menurut teori Gestalt, setiap pengalaman itu senantiasa berstruktur. Prinsip belajar dan ciri-ciri belajar. Prinsip belajar menurut teori belajar Gestalt adalah: 1. Belajar itu berdasarkan keseluruhan. 2. Belajar itu adalah suatu proses perkembangan. 3. Anak yang belajar merupakan organisme keseluruhan. 4. Belajar adalah reorganisasi pengalaman. 5. Belajar itu dengan insight atau pemahaman. 6. Belajar akan berhasil jika dihubungkan dengan minat, keinginan, dan tujuan anak. 7. Belajar itu proses yang terjadi terus-menerus. 8. Terjadi transfer. Dan adapun ciri-ciri belajar menurut Imron pada tahun 1996. Ciri-ciri belajar adalah: 1. Belajar bukan kematangan. 2. Belajar tidak sama dengan perubahan fisik dan mental. 3. Hasil belajar relatif menetap dan tidak berubah-ubah. Adapun faktor yang mempengaruhi prestasi belajar terbagi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri siswa. Faktor ini terdiri dari: yang pertama, faktor fisiologis, dan yang kedua, faktor psikologis. Dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa, yaitu meliputi faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan non-sosial, dan faktor pendekatan belajar. Itulah tadi video materi tentang belajar dan pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.